Warga Jakarta, kita masih membahas topik kekerasan seksual. Kali ini kita akan bertemu bincang-bincang dengan korban. Saya sangat berterima kasih sekali pada Mbak Gita yang telah bersedia muncul dan mau dan berbicara, karena saya tahu saya ajak bicara ini mengingat kembali dia pada saat kejadian itu dan susah sebenarnya ya. Jadi saya sangat terima kasih, kita harus berterima kasih kepada beliau yang bersedia maju ke depan. Kemudian ada Ere, teman saya ini. Pertama kita dengerin dulu dari Mbak Gita ya. Apa yang terjadi Mbak Gita dan siapa yang melakukannya? Kejadiannya tuh udah belasan tahun yang lalu, Mbak. Udah belasan tahun ya, Ya. tapi masih sulit untuk melupakannya. Harus dilupakan. Harus dilupakan. Terus belasan tahun yang lalu yang melakukannya? Sahabat saya sendiri. Sahabat sendiri. Kok bisa ya sahabat melakukan itu? Dulu saya pernah pacaran dengan temannya. Dengan temannya? Ya, lalu kami putus. Ya. Tapi kami memang sudah bersahabat lama, bersahabat baik. Lalu waktu itu mungkin saya lagi dalam keadaan yang sedih atau patah hati. Dia banyak menghibur. Di akhir pekan kami suka jalan bareng. Waktu itu kejadiannya setelah pulang jalan. Setelah pulang jalan? Di mana dikerjakan? Di mobil. Di mobil? Satu kali? Iya. Satu kali. Waktu kejadian itu saya kan berusaha melawan, Mbak. Di dalam mobil itu. Dalam mobil, ya. ya. Karena pelaku mau melakukan kekerasan fisik ke saya berusaha untuk melindungi. Itu tangan saya sempat memar-memar karena sudah kena pukulan. Apa dampaknya pada Gita? Waktu itu memang sampai hamil. Lalu karena kondisinya amat sangat tidak kondusif dan tidak memungkinkan, saya berusaha Gugurkan? Ya. Aborsi. Dari situ saya mulai kenal minuman keras, obat-obatan, karena saya pikir cuma dengan cara itu bisa melupakannya. Ya. Itu melaporkan ke orang tua? Enggak. Enggak. Jadi dipegang sendiri, Ya. ditahan sendiri. Ya. Aborsi juga sendiri? Iya. Sendiri aja. Enggak dilaporkan ke polisi? Enggak, Mbak. Warga Jakarta. Jadi sering sekali pelaku kekerasan seksual itu adalah orang dekat kita, orang yang kita percayai. Ini sahabat, ada paman, ada kakak sendiri yang incest, ada sepupu, pokoknya orang-orang kita percaya. Ada yang guru, ada macam-macam ya. Kadang-kadang ada tokoh agama yang kita percaya tapi melakukan kekerasan seksual. Lalu karena ketidaktahuan orang tua, bagaimana untuk bisa survive nih? Jalani hidup seperti biasa aja, Mbak. Bisa? Bisa dalam artian sampai ada satu titik di 2017 saya banyak mengalami hal-hal yang akhirnya saya paham bahwa saya punya banyak trauma, saya punya banyak luka, sampai akhirnya saya diarahkan ke Yayasan Pulih. Waktu itu dengan beberapa sahabat dan orang dekat. Dari situ mulai saya terapi sampai detik ini. Takut atau gimana waktu itu untuk melaporkan ke ibu? Iya, saya takut. Takut dianggap tidak percaya gitu atau tidak? Iya, itu satu juga, dan pastinya kan nanti akan ada mungkin yang
saya yang akan dibilang nakal atau apa. Gitu. Itu ya warga Jakarta. Sudah merasakan kekerasan seksual, si korban juga malah takut melaporkannya karena takut dituduh dianya yang nakal, ya. Jadi lingkungan dekat kita itu tidak mendukung untuk ini dilaporkan. Kita dengarkan dulu lagi cerita dari Eri, bagaimana, dan Eri juga pernah ngalami pelecehan ya? Iya. Ya. Waktu masih kuliah, nginap di rumah teman. Seingat saya sih itu pintu tertutup, tapi memang tidak dikunci karena teman saya tidurnya tidak kunci pintu. Terus saya terbangun karena kok rasanya nggak enak, gitu. Saya lihat teman saya nggak ada, terus bapaknya mencium pundak saya. Oh, itu saya shock banget karena ini nggak bener nih dalam pikiran saya gitu kan. Saya bangun dan terus? Saya bingung mau ngapain karena takut, malu, segala macam gitu kan. Terus entah kenapa bapak itu pergi, terus nggak lama kemudian anaknya masuk. Loh, jadi anaknya sengaja keluar atau bapaknya masuk karena melihat anaknya keluar? Saya nggak tahu pasti, saya nggak pernah membicarakan ini ke teman saya. Habis itu masih berteman nggak? Saya berteman, tapi saya nggak pernah menginjakkan kaki saya ke rumah itu lagi, nggak pernah mau. Karena bagi saya ini udah nggak bener. Gitu. Jadi itu ya, warga Jakarta, kekerasan seksual itu bukan hanya perkosaan, ya, tapi juga soal hal-hal yang tidak kita sukai dan tidak rela diperlakukan terhadap tubuh kita. Ini makanya kita memerlukan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Karena hal-hal seperti ini tuh nggak bisa dihukum. Yang bisa dihukum itu perkosaan, tapi juga hukumannya sangat ringan gitu. Nah, bandingkan misalnya di Inggris, di mana si Reinhardt itu, yang orang Indonesia yang sangat memalukan itu, dia memperkosa 100 laki-laki, dia dihukum 100 tahun ya kalau nggak salah ya, seumur hidup dia dihukum di sana. Jadi dia nggak bisa keluar lagi dan melakukan hal yang sama. Nah, tadi diceritakan oleh Ibu Amelia, Kakak Amelia, bahwa ada orang yang melakukan pedofil, mengawini anak umur 12 tahun dan dihukum keluar melakukan hal yang sama gitu. Jadi kita perlu ini undang-undang kekerasan, penghapusan kekerasan seksual. Oleh karena itu kita perlu sama-sama mendorong supaya RUU ini digolkan, diloloskan oleh DPR. Nah, siapa ini kita harus kerjasama dan harus harus kita mengingatkan pada anggota DPR, pada pemerintah, pada semua pihak bahwa ini harus dicegah. Jangan ada lagi gita-gita lain, jangan ada lagi yang lain-lain itu. Jangan ada lagi orang tua yang memaksakan, yang melakukannya pada anaknya. Jangan lagi ada incest ya antara abang, kakak laki-laki itu melakukannya pada adik perempuan. Atau jangan ada lagi anak laki-laki yang diperkosa. Jangan ada lagi orang-orang yang seperti itu. Jangan ada lagi orang dengan sengaja memegang-megang tubuh perempuan atau tubuh laki-laki. Itu sudah pelecehan seksual. Jangan ada lagi seperti itu di negeri ini. Mari kita bangun firewall, tadi kata Pak Usen. Firewall itu 3 lapis. Lapis pertama, lapis kalau tembus lagi, lapis kedua. Kalau bisa jangan ada tembus lapis ketiga. Jadi itu yang kita inginkan. Saat ini sudah ada yang mengambil inisiatif untuk membuat petisi online, yaitu Lentera Indonesia, untuk mendukung disahkannya undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Saat ini sudah segini nih yang tanda tangan. Dan kita perlu lebih banyak lagi tanda tangan, berjuta-juta tanda tangan dibutuhkan untuk menggolkan ini. Ayo tanda tangani hashtag mulai bicara, hashtag gerak bersama.